Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BAJ Steel. Di video ini saya akan bikin spakbor depan truk ya. Jadi untuk tulang di bagian atas sudah terpasang dan tulang di bagian bawah sudah kita pasang juga ya. Dan nanti kita akan lanjut untuk proses pemasangan plat. Dan untuk cetakan kita bikin sendiri ya. Untuk cetakan seperti ini. Dan langsung saja langkah yang pertama kita pasang plat dengan lebar 21 cm. Kita las dengan tulang di bagian atas ya. Dan untuk ketebalan plat ini cukup tebal dengan ketebalan 1,4 mm ya. Dan untuk pemasangan tulang usahakan pas untuk plat tulang sama atas ya. Tulang atas sama platnya itu harus pas, harus rapat. Dan setelah rapat kita lanjut untuk proses pengelasan ya. Jadi setelah ini nanti kita akan lanjut untuk proses pemotongan. Dan untuk pemotongan kita garis terlebih dahulu untuk yang di atas ya. Dan setelah itu kita lanjut untuk garis 8 cm ada 3, lalu yang lain 5 cm ya. Dan kita garis lalu kita lanjut proses pemotongan ya teman. Dan untuk spakbor ini kita buat untuk truk canter ya. Setelah kita garis kita lanjut untuk proses pemotongan. Setelah masuk proses pemotongan selesai, kita lanjut untuk proses lengkung ya. Dan proses lengkung kita pakai cetakan atau kita pakai emal ya. Jadi untuk proses lengkungnya enggak ngasal, ada cetakan buat melengkungnya. Biar kita bikin spakbor semuanya lengkungannya sama ya teman. Dengan cara kita bikin untuk emal lengkung atau cetakan kelengkungan ya. Ya, kita masuk proses pelengkungan. Dan untuk proses pelengkungan ini platnya agak keras karena cukup tebal ya teman. Dan kita lengkung, kita sambil ukur dengan emal atau cetakan lengkungan ya. Dan teman-teman kalau mau lengkung seperti ini hati-hati, karena kalau nggak terbiasa bisa terkena bekas potongan plat yang tajam ya. Jadi untuk yang di atas sampai bawah itu agak ngerucut, cetakannya berbeda ya. Dan untuk proses selanjutnya kita lanjut untuk proses pemasangan plat di bagian belakang. Karena ini model U, jadi kita pasang terlebih dahulu untuk plat di bagian belakang atau plat sambungan ya. Setelah itu kita lanjut untuk proses lengkung ya. Dan untuk proses lengkung sama, kita nggak ngasal, juga ada cetakan buat melengkung yang di bagian belakang ya. Setelah itu kita lanjut untuk proses pemotongan plat yang menumpuk. Kita potong, kita ratakan, lalu kita las ya. Dan nanti setelah ini kita akan lanjut untuk proses pemasangan tulang di bagian bawah. Dan sebelumnya kita sudah ukur atau bikin cetakan untuk pemotongan yang di bagian bawah ya. Jadi untuk spakbor kita potong ya untuk sesuai garis tulang di bagian bawah ya. Dan sebelumnya kita sudah punya cetakan, jadi kita tinggal masuk proses pembikinan saja ya. Setelah kita potong, lalu kita lanjut untuk potong di bagian ujung-ujung ya teman.
Setelah bagian ujung-ujung terpotong, kita masuk proses pemasangan tulang di bagian bawah ya. Kita pasang, kita tempel untuk di bagian luar, dan setelah itu kita lanjut untuk pengelasan di bagian dalam ya. Karena untuk tulang di bagian bawah ini rawan retak, jadi kita diperkuat untuk pengelasan, lalu kita las di bagian dalam ya. Setelah kita las untuk di bagian luar, kita kuatkan lagi untuk las di bagian dalam ya teman. Dan nanti setelah kita masuk proses pemasangan tulang, lalu kita proses las full untuk spakbornya ya. Jadi enggak kita tempel-tempel saja, kita las full semua. Jadi untuk hasilnya rapi nantinya ya. Dan untuk pendempulan juga dempulnya tipis karena lasnya full sama rata ya teman. Dan ini untuk hasilnya seperti ini setelah kita bersihkan las, dan nanti hasilnya seperti ini ya teman. Dan untuk pengelasan kita full, jadi rata ya untuk pengelasannya. Kalau pengelasan seperti ini jadi dempulnya nggak makan banyak ya teman, karena dia rata terus dia rapat juga ya. Oke, kurang lebihnya prosesnya seperti itu ya teman. Dan ini spakbor untuk truk canter. Jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.